Indonesia merupakan salah satu negara yang rentan terhadap berbagai jenis bencana, mulai dari bencana alam seperti tsunami, erupsi gunung berapi, gempa bumi, hingga bencana non-alam seperti KLB atau wabah. Berbagai pengalaman dalam menghadapi bencana telah mengajarkan bahwa kesiapsiagaan tidak hanya bersifat reaktif, melainkan terencana, sistematis, dan berbasis data. Maka, diperlukan rencana kontingensi atau RENCON sebagai dokumen operasional yang menjelaskan skenario potensi bencana, langkah-langkah antisipasi, mekanisme pembagian tugas, serta sumber daya yang diperlukan sebelum, saat, dan setelah terjadinya bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB sebagai lembaga negara yang memiliki tugas utama dalam usaha penanggulangan bencana menjadi pionir dalam menyusun rencana kontingensi, yang kemudian diturunkan menjadi beberapa klaster, salah satunya klaster kesehatan yang diampu oleh Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan. Lalu, diturunkan kembali menjadi beberapa subklaster, salah satunya subklaster kesehatan lingkungan. Subklaster ini berfokus pada pencegahan risiko kesehatan lingkungan akibat bencana. Tugasnya meliputi pengawasan dan perbaikan kualitas air, akses sanitasi, pengelolaan sampah dan limbah medis, pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit, serta keamanan pangan. Dengan kata lain, kesehatan lingkungan adalah benteng pertama agar tidak terjadi bencana susulan berupa bencana non-alam seperti KLB atau wabah penyakit di masyarakat pasca terjadinya bencana. Lalu, bagaimana cara menyusun rencana kontingensi? Tahapan penyusunan rencana kontingensi dibagi menjadi 5 tahap. 1. Analisis situasi bahaya, mulai dari memetakan risiko bencana di daerah, siapa saja yang berpotensi terdampak, serta dampaknya terhadap kesehatan lingkungan. 2. Standar dan tugas pokok pelayanan kesehatan lingkungan. Menetapkan standar pelayanan tugas pokok dan fungsi tenaga sanitasi lingkungan dalam menghadapi darurat bencana. 3. Administrasi dan logistik kesehatan lingkungan. Memastikan ketersediaan administrasi dan logistik kesehatan lingkungan yang disesuaikan dengan jenis kejadian bencana, mulai dari bahan desinfektan air, penjernih air cepat atau PAC, polybag ramah lingkungan, insektisida, alat pelindung diri, dan sanitarian kit. 4. Komando, kendali, dan koordinasi. Dalam posko klaster kesehatan, dilakukan penyusunan alur kerja lintas sektor agar semua pihak bergerak searah dan terintegrasi. 5. Monitoring, evaluasi, dan laporan. Terakhir, monitoring, evaluasi, dan laporan untuk mengukur efektivitas rencana dan menjadi dasar perbaikan ke depan. Selain kelima tahapan tersebut, dalam subklaster kesehatan lingkungan ada kegiatan utama yang disebut Rapid Environmental Health Assessment atau REHA. REHA adalah kaji cepat kondisi kesehatan lingkungan dalam 1x24 jam setelah terjadi bencana dan dilakukan secara terus-menerus sampai masa tanggap darurat bencana dicabut oleh pemerintah daerah. REHA dilakukan di pengungsian terpusat dan lingkungan permukiman yang terdampak. Aspek yang dinilai adalah semua komponen terdampak saat kejadian bencana, mulai dari data penduduk dan fasilitas terdampak, kondisi air bersih, sanitasi, pengelolaan limbah medis, sampah, vektor penyakit dan binatang pembawa penyakit, hingga kebutuhan logistik kesehatan lingkungan saat bencana. Hasilnya, penilaian digunakan untuk menentukan tindakan skala prioritas dan rekomendasi kepada sektor terkait, sehingga keputusan dasar masyarakat penyintas dapat segera dipenuhi. Namun, rencana kontingensi bidang kesehatan lingkungan tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah, mitra pembangunan, dan masyarakat juga punya peran penting dalam penyusunan rencana kontingensi. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, ikut simulasi bencana, serta mendukung penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Dengan keterlibatan semua pihak, dampak bencana dapat ditekan. Dengan rencana kontingensi bidang kesehatan lingkungan, kita bisa mencegah timbulnya dampak bencana terhadap kesehatan masyarakat. Bersama kita siap, tangguh, dan selamat. Salam sehat.